Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing atau membahas sebuah handphone yang sebenarnya udah pernah saya pakai pada zamannya dan masih saya simpan sampai sekarang. Bahkan hampir lupa, tapi kayaknya masih menarik nih buat dibahas. Sekalian nostalgia. Ya, jadi ini adalah Nokia 1202, sebuah handphone basic atau feature phone murah bahkan pada zamannya. Ini seingat saya sih terakhir itu masih normal ya. Oke, jangan kebanyakan basa-basi dulu, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya, taruh dulu. Terus ada charger, yang lumayan gede ya ukurannya. Outputnya cuma 5 volt 0,35 ampere. Dan ini udah nyatu sama kabelnya. Untuk ujungnya ini udah yang kecil ya. Ada baterainya juga, tipenya BL4C. Ini kalau nggak salah ori bawaannya. Kapasitasnya ini cuma 860 mAh. Kecil ya. Tapi untuk kondisinya ini kelihatannya sih masih belum hamil, masih normal ya. Terus ada apa nih? Oh, ini casingnya. Tapi back covernya ini udah pada cowak. Masih ada nota pembeliannya juga nih. Belinya pas tanggal 8 Desember 2009. Udah lama banget ya. 12 atau 13 tahun yang lalu. Dan harganya ini 270.000. Memang termasuk murah kan waktu itu. Terus ada kertas, kayak informasi gitu ya. Ada buku petunjuk juga nih. Sampai sekarang juga nggak dibaca-baca. Dan ada kartu garansi resmi dari Nokia-nya. Soalnya emang ini bukan yang refurbish, kayak kebanyakan sekarang. Ini yang resmi ya. Udah cuma itu aja yang ada di dalam box dari Nokia 1202 saya. Lanjut, cek unitnya. Wah, masih lumayan mulus ya. Jadi di bagian depan ini ada earpiece, tulisan Nokia, terus layar, dan keypad alphanumerik yang nyatu dan datar gitu. Di bagian sisi kanan ada lubang buat gantungan atau strap. Di sisi bawahnya cuma ada mikrofon. Di sisi kiri ada lubang charger, terus ini lubang buat nge-flash gitu, kalau nggak salah. Dan ada lubang jack audio. Dan di sisi atasnya cuma ada lampu senter. Untuk bagian belakangnya, warnanya kuning ya. Oh iya, ingat. Jadi ini tuh ngeganti back cover bawaannya yang pecah tadi. Di sini ada lubang speaker, terus harusnya ada tulisan Nokia di sini, dan tombol untuk ngebuka back cover. Coba dibuka. Untuk dalemannya itu kayak gini. Ada slot mini SIM, dan ada keterangan modelnya 1202-2, dan tipenya RH112, made in India ya. Seingat saya, ini unit belum pernah dibongkar, jadi masih segel ya. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Wah, nggak nyala nih. Oh, mungkin baterainya ini kosong banget ya. Coba di-charge dulu. Oke, ini udah saya charge. Coba dinyalain lagi. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari Nokia 1202. Untuk layarnya ini monokrom 1,3 inch, masih hitam putih gitu, kayak di jam digital, tapi grafiknya lebih halus ya. Ileh, grafik. Untuk menunya ada pesan atau buat SMS-an gitulah. Keypadnya ini emang enak, empuk ya buat ngetik. Nah, ini ada pesan gambar. Wah, ini udah kerasa keren banget dulu. Mungkin kalau sekarang pakainya stiker ya. Kalau dulu pesan gambar ini. Dan kalau nggak salah, ini bisa diganti gitu. Jadi tukeran sama orang lain. Bisa disimpan juga ya. Terus ada menu kontak, biasa lah ya. Ada menu register buat histori panggilan gitu. Terus ada pengaturan, nada dering nih. Dulu saya pakai nada deringnya escape. Kayak gini nih bunyinya. Dan untuk pesannya yang standar. Ada pengaturan profil juga. Jadi ini tuh buat nyimpen pengaturan kayak nada dering, volume, dan getar lain sebagainya gitulah untuk masing-masing profilnya. Anjir, ini ada cherry bell.
Ini saya lupa, apa ya pernah ngefans sama Cibi-Cibi ya? Terus ada pengaturan perangkat, ada headset. Nah, jadi handphone ini tuh nggak ada fitur pemutar musiknya, tapi disediain fitur headset. Dan biasanya itu buat teleponan gitu. Nah, kalau loop set ini saya kurang tahu yang kayak gimana. Buat yang tahu, komen ya. Lanjut, ada menu jam alarm, lumayan ya. Dulu pakai nada yang kayak gini. Terus ada menu pengingat. Anjir, ini masih kesimpen loh. Ulang tahun sendiri aja pakai pengingat ya. Terus ada menu permainan. Jadi untuk gamenya itu ada sudoku kayak gini. Terus ada chess puzzle, catur gitu ya. Dan ada snack senja. Nah, yang ini sering banget saya mainin. Game ular. Ciri khasnya handphone Nokia. Dulu kayaknya seru banget main kayak ginian. Gede-gedean skor gitu loh. Terus ada menu ekstra. Dalamnya biasa ada kalkulator, terus pengubah suhu semacamnya gitu, kalender, stopwatch. Nah, ini nih yang menarik, komposer. Wah, ini udah ada beberapa karya yang saya buat waktu dulu. Coba dengerin nih, Freeze. Widih, ngeri. Coba yang Flames. Ada ambulan, yang ini kayaknya gampang banget sih buatnya. Wih, ada Ayu Ting Ting juga nih. Dan ada Kartini. Nah, jadi ini tuh, kita bisa bikin semacam nada gitu. Tinggal pencet-pencet aja nomor di keypadnya ini. Ini dibatasin ya panjangnya, dan cuma bisa 5 list aja kalau nggak salah. By the way, ini bisa juga dijadiin nada dering. Lanjut, ada center juga. Lumayan nih kalau buat mati lampu gitu ya. Handphone ini ya cuma sebuah handphone basic aja. Paling seringnya itu buat nelepon atau SMS. Tapi kerasa nyaman karena ukurannya yang kecil, terus ringan, simple, dan walaupun layarnya kayak gini, tapi kalau di luar ruangan masih kelihatan jelas kok. Sebenarnya ini pertamanya tuh handphone mama saya, terus dikasih ke saya, kalau nggak salah pas handphone saya sebelumnya yaitu Nokia 3100 rusak. Nggak tahu dah kenapa mama saya beli handphone ini waktu itu. Mungkin karena ngelihat tetangga yang pakai ini dan kelihatannya simpel. Atau mungkin karena murah kali ya. FYI aja, di keluarga saya yang sering banget gonta-ganti handphone dari dulu itu mama saya. Itu ngikutin banget perkembangan handphone dari Nokia, handphone-handphone Cina, merek lokal, Sony, BlackBerry, Android, Windows Phone, atau handphone-handphone smart itu mama saya yang pertama pakai di keluarga saya. Ya, dari itu juga saya bisa tahu dan sedikitnya ngikutin. Walau saya cuma minjem atau dapat sisanya aja. Tapi kalau sekarang nggak sesering dulu. Mungkin ya karena handphone sekarang mirip-mirip kali ya. Nggak seunik dulu. Oke, balik lagi bahas Nokia 1202-nya. Handphone ini dirilis sekitar akhir tahun 2009 dengan harga 200 ribuan. Dan termasuk handphone terjangkaunya Nokia waktu itu. Handphone ini walaupun fiturnya minim, layarnya nggak berwarna, nggak ada media player, nggak ada kamera, nggak bisa internetan, nggak bisa nambah game, dan lain-lain, tapi bener-bener berguna banget zaman dulu yang sering SMS-an atau teleponan. Apalagi handphone ini bisa bertahan lama ya sekali ngecharge. Nggak setiap hari ngecharge pokoknya. Awet banget lah buat beberapa hari. Dan banyak banget ya hal-hal yang bikin nostalgia di handphone ini. Jadi walaupun sederhana, tapi ada nilainya, khususnya buat saya. Dan buat kamu yang pernah pakai handphone ini, boleh ya sharing-sharing di komentar, berbagi cerita atau pengalamannya. Oke, jadi itulah pembahasan Nokia 1202 di tahun 2022. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.